قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم ما يكرهون تسبوا والصبروا ولا حلم ولا علم. كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب؟ قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khair umat yang terbaik, the best of umat. Umat yang Allah bangga-banggakan kepada seluruh nabi yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Sehingga nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ingin seperti kita. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah ingin seperti kita. Nabi Isa alaihissalam pernah meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya doa Nabi yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa Nabi Isa alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah bercerita nanti Nabi Isa akan turun lagi ke dunia, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ini umat hebat. Siapa yang katakan? Allah yang katakan. Di dalam Al-Quran Allah bangga-banggakan kita. Khair umat. Allah tidak katakan Bani Israel sebagai khair umat, sementara ibadah mereka dahsyat. Umur mereka 1000 tahun, 800 tahun, 600 tahun. Tentu semua kita bertanya-tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih keistimewaan umat Rasulullah? Kenapa Allah katakan kita sebagai umat yang terbaik? Ya Pak, pernah berpikir ya Pak? Apa alasannya? Apakah karena ibadah kita? Oh nggak mungkin Pak. Ibadah kita aja sholat cuma 5 waktu, itu pun telat-telat, buru-buru. Lagi sholat jalan-jalan, menghayal ke sana kemari, nggak mungkin itu sholat diterima Allah Ta'ala. Kita mulia karena ibadah nggak mungkin, karena haji jalan-jalan, foto-foto terus di Ka'bah. Umroh pergi shopping, update satu setiap tahun. Apa karena itu Allah muliakan kita? Zikir kita. Bapak sanggup gak dulu berzikir dari satu Jumat ke Jumat depan ya tanpa berdiri? Bani Israel sanggup. Kalau mereka berzikir di pinggir laut, itu air tempat di sekitar mereka duduk itu berubah rasanya jadi manis, asbab zikir mereka. Kalau mereka sholat sujud Pak, bukan kepala mereka yang bekas hitam Pak, tapi batunya cekung bekas sujud mereka. Saking lamanya mereka sujud, ratusan tahun gak ada maksiat. Namun Allah tidak katakan Bani Israel sebagai khair umat. Allah tidak katakan mereka sebagai umat yang terbaik. Justru kita umur singkat 60-70 tahun, ibadah sedikit. Kira-kira apa rahasianya? Kenapa Allah katakan antum umat yang terbaik, ibu umat yang terbaik, kita semua umat yang terbaik? Kenapa Pak? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan. Ini gak perlu penafsiran ulama dalam Pak. Semua orang paling bodoh pun ngerti. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini Pak rahasianya. Kalian semua, bukan antum nih Pak, ini kuntum. Kuntum ini ulama sampaikan sampai hari kiamat. Ayat ini turun berkenaan dengan kehidupan sahabat. Nah, tapi bukan khusus sahabat, tapi siapapun umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Khaira umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Nah ini Pak, ternyata tidak ada satu orang Nabi pun selain Rasulullah SAW yang Allah hantar untuk seluruh manusia. Tidak ada.
Nabi Musa untuk Bani Israel saja, Nabi Isa untuk Bani Israel saja, ada Nabi untuk satu keluarga saja, ada Nabi untuk satu kampung saja, ada Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk diri dia saja. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin boleh Allah hantar sebagai rahmatan lil alamin, bagi sekalian alam. Umat yang pun begitu hadirin boleh. Kita bukan Nabi, tapi tanggung jawab Rasulullah Allah bebankan di pundak seluruh umatnya. Kenapa? Karena pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahasianya. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ternyata kita bukan hanya untuk orang Indonesia. Orang Amerika menunggu kita hari ini, orang Eropa menunggu kita hari ini, orang Rusia menunggu kita hari ini, orang Jepang menunggu kita hari ini, orang Korea menunggu kita hari ini, orang Taiwan, orang Afrika, orang Australia, orang New Zealand, orang Chili, orang Brazil, orang Peru, orang Venezuela, semua seluruh dunia menunggu kita hari ini, menunggu kedatangan umat Rasulullah SAW, memperkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia. Di mana dakwah itu jalan Nabi, dakwah di kampung sendiri dan dakwah ke kampung orang lain juga. Innama ya'muru masajid Allah. Siapa yang memakmurkan bukan masjid, Pak? Masajid. Itu ahli fikih pasti tahu terjemahan. Masjid, bukan satu masjid. Makmurkan masjid kita, makmurkan masjid tetangga, makmurkan masjid di Amerika, makmurkan masjid di Eropa, itu maksudnya. Ini alasannya hati muda. Kenapa Allah katakan kita umat yang terbaik? Alasannya dakwah. Dakwah ini amalan yang paling mudah. Perintah awal di dalam Islam itu dakwah, bukan sholat. Azan dulu baru dakwah, baru sholat. Bukan sholat dulu baru dakwah. Ini umul fardu, ibu dari segala amalan. Orang kalau dakwah, Pak, nanti dia Allah beri taufik sholat, dia akan ibadah, dia akan nagih bayar zakat. Orang kalau dakwah dia akan berzikir, dia akan selawat. Orang kalau dakwah dia akan berangkat haji, Allah dia akan matikan sebelum dia pergi haji. Nabi-nabi semua berhaji, tapi orang haji belum tentu dakwah, orang sholat belum tentu dakwah, orang zikir belum tentu dakwah. Tapi orang azan, orang dakwah pasti dia sholat. Muazzin nih Pak, dia sholat sendiri, azan sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai dia azan. Dia tunggu 5 menit gak ada orang datang. Kira-kira muazzin itu sholat sendiri apa pulang, Pak? Dia sholat sendiri. Dia bilang orang kampung gak ada yang sholat, pulang males. Dia pulang juga, ini muazzin gila, Pak, gak mungkin. Jadi kalau kita mau sholat, Pak, aja orang sholat. Ibu mau tahajud, Bu, aja orang tahajud. Insya Allah kita tahajud nanti. Kalau itu mau puasa, aja orang puasa. Mau berkah haji, aja orang haji. Nanti Allah hajikan kita. Dakwahkan amal itu. Meskipun dakwah ini mudah, tapi pahalanya paling besar. Antum boleh tanya, Pak, ibu-ibu boleh tanya kepada seluruh kiai, seluruh ulama yang ada di seluruh dunia, tanya mereka, apakah ada perintah Allah yang pahalanya lebih besar dari dakwah? Sampai detik ini belum satu orang ulama pun mengatakan ada. Saya nggak tahu di masjid ini mungkin ada yang mengatakan ada. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya, yang agamanya, yang perkataannya, yang perbuatannya, yang tulisannya yang lebih baik daripada orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah? Siapa? Allah yang bertanya. Dan pertanyaan ini tidak perlu dijawab karena tidak ada jawabannya. Wa 'amila shalih, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku orang Islam. Dia bangga menampakkan keislamannya dalam semua orang. Dia enggak takut. Mau dibilang teroris, kayak mau dibilang jenggot kambing, kayak macam-macam, biar bilang ISIS ya. Dia gak malu menampakkan identitas keislaman. Mau diejek, mau dihina, santai. Dia proklamasikan, dia deklarasikan, I Muslim. Itu hanya orang yang dakwah dan ibadah yang berani, Pak. Orang kalau nggak ada fikir dakwah nggak berani, Pak. Saya kan tinggal di Bali, Pak. Di Bali itu masya Allah, dia berapa? Kita minoritas di sana. Di Jakarta pakai songkok haji, sampai airport masuk ke sana tahu songkok itu. Namanya Muhammad, sampai di Bali jadi Michael. Malu ngaku Islam, kenapa? Karena nggak ada fikir dakwah. Tapi kalau orang dakwah hati mulia,
Nama dia umum diganti jadi nama Islam. Pakaian pun diganti, biar orang melihat saya kita ada orang Islam di sini. Ternyata pakaian pun bisa berdakwah. Dakwahnya banyak bisa. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita rayakan Maulid Nabi. Kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan besar, Pak. Ada nggak orang yang nggak bergembira dengan lahirnya Rasulullah? Kalau Nabi lahir dari Islam, Pak. Mestinya kita Maulid itu tiap hari sepanjang tahun. Tapi minimal sekali setahun lah, Pak. Ada ini kan. Jangan disalahkan, alhamdulillah. Kita bergembira setiap saat bergembira. Kalau yang mana itu Maulid, saya setiap hari Maulid. Setiap hari saya bergembira merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Rasulullah kita mau jadi apa? Gak kenal Allah, gak kenal akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu insan kamil, manusia sempurna. Hari ini media-media asing hanya menjelek-jelekan Rasulullah. Karena kita jarang baca Al-Quran, jarang baca Sirah Nabawiyah, kita percaya. Padahal Nabi kita hadir mulia, manusia terbaik. 100 akal yang Allah ciptakan, 99 Allah berikan kepada Rasulullah sendiri. 1 akal dibagi untuk seluruh manusia, termasuk seluruh Nabi. Antum bisa bayangkan bagaimana cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berapa bulan yang lalu baca artikel di media. Penjaga museum yang menyimpan rambutnya Rasulullah pernah bercerita, satu ketika rambut Nabi jatuh. Dia cari gak ketemu tuh rambut, berapa lembar rambut Nabi. Dia padamkan lampu, ternyata rambut Nabi mengeluarkan nur, bercahaya. Baru diambil itu rambut. 1400 tahun lalu sampai sekarang masih ada, sampai hari ini musim-musim. Mata yang terbaik, yang terindah yang pernah Allah ciptakan adalah matanya Rasulullah SAW. Alis yang terindah, alisnya Nabi SAW. Kulit yang terbaik, kulitnya Rasulullah SAW. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Allah. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang tahu pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Karena wangi tubuh beliau tinggal di sana. Darah yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah darahnya Rasulullah SAW. Jantung yang terbaik, jantungnya Rasulullah SAW. Hati yang terbaik adalah hatinya Rasulullah SAW. Kampung yang terbaik, keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Allah. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang tahu pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Karena wangi tubuh beliau tinggal di sana. Darah yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah darahnya Rasulullah SAW. Jantung yang terbaik, jantungnya Rasulullah SAW. Hati yang terbaik adalah hatinya Rasulullah SAW. Kampung yang terbaik adalah kampungnya Rasulullah SAW. Keturunan yang terbaik adalah keturunannya Rasulullah SAW. Sahabat yang terbaik adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Bahasa yang terbaik adalah bahasanya Rasulullah SAW. Nama yang terbaik adalah namanya Rasulullah SAW. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih punya anak 12 orang laki-laki. Seluruhnya diberi nama Muhammad. Satu orang bertanya, ya Imam, apa gak ada nama lain? Lahirnya Muhammad lagi nama, besok Muhammad lagi nama. Dia bilang, setiap kali anak saya lahir, saya mencari nama yang terindah, dan saya tidak temukan nama yang lebih indah daripada Muhammad. Menyebut namanya Rasulullah SAW, saya pahalanya begitu besar. Hari ini Pak, kita meremehkan sunnah Nabi SAW. Suka melecehkan Rasulullah SAW. Tinggalkan dakwah itu sama dengan menghina Nabi Pak. Tinggalkan sholat berjamaah sama dengan melecehkan Rasulullah. Ini sunnah-sunnah syiarah ini Pak, apa syariah Pak, penampilan surah ini mudah. Nanti datang ke toko pakaian muslim, ganti fashion mudah. Tapi kehidupan Nabi 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi mesti kita tiru. Saya yakin tidak satu orang manusia pun yang bisa meniru ini 100%.
Meskipun kita tidak mampu mengamalkan 100%, jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Yang gak mampu istighfar. Subhanallah. Jadi hadirin mulia, ini Rasulullah SAW, kekasih Allah, Habibullah. Orang kalau kekasih itu kalau memanggil kekasihnya tidak pernah dengan nama dia sendiri. Coba periksa Al-Quran, dari seluruh isi Al-Quran tidak pernah sekalipun Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan nama beliau, ya Muhammad. Tapi kalau nabi-nabi lain begitu, ya Ibrahim, ya Sulaiman, ya Musa, wa Harun, ya Ilyasin, ya Aisyah, dipanggil dengan nama-nama dia. Tapi ketika Allah Ta'ala memanggil Rasulullah SAW, Allah panggil dengan panggilan-panggilan indah. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ya ayuhan Rasul, wahai utusan. Ya ayuhan Mudaththir, hai orang yang muslim. Ya ayuhan Muzammil, hai orang yang bertemu. Ya Siddiq, Taha. Itu nama-nama panggilan mesra Allah kepada Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi-Nabi, biasa dia salam. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyas, salamun ala Sulaiman, salamun ala Musa wa Harun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ekspresi Al-Quran berubah. Ini kata tidak bisa ditranslate ke bahasa manapun ketinggiannya. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya aku, Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatku, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah enggak berhenti di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallim taslima. Ketika ayat ini turun, Pak, Rasulullah sujud syukur begitu lama. Saking lamanya Aisyah radhiyallahu anha, Al-Humairah, istri beliau, ketakutan jangan terjadi apa-apa. Ketika Rasulullah bangkit dari sujudnya, Aisyah langsung bertanya, ya Rasulullah, apa yang baru saja terjadi? Maka Nabi memberikan kabar gembira. Baru saja Jibril alaihissalam turun memberikan kabar buat umatku. Siapa saja yang berselawat sekali menyebut namaku dan dia berselawat terhadapku, Allah langsung mengirimkan 10 rahmat dan salam untuk dia. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut selawat. Itu baru menyebut nama Nabi, Pak. Bagaimana dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummah." Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umat, falahu ajru bi'adli syahid. Buat mereka pahala 100 orang mati syahid. Di akhir zaman itu menghidupkan sunnah seperti menggenggam bara api. Berat, Pak. Diketawain itu, dia orang asing. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali lagi dalam keadaan asing. Dan beruntunglah orang-orang di padang asing. Nah, jadi hadirin mulia, ini momen maulid Nabi, kita mesti tahu tuh Rasulullah bagaimana. Kalau sholat Nabi sering kita bahas. Banyak ustaz datang, bagaimana sifat sholat Nabi, bagaimana zikir Nabi, bagaimana yang sahih di hati Nabi. Hal yang dibahas. Tapi apa yang Nabi buat dari subuh sampai zuhur? Bapak sering dengar ya? Ngapain Nabi dari zuhur sampai asar? Apa yang dibuat Nabi dari asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh lagi? Pernah dengar nggak? Fatimah radhiyallahu anha bercerita, hadirin mulia, ayah saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi hari keluar rumah dengan baju putih bersih dan selalu pulang sore hari ke rumah dengan baju penuh dengan darah dan kotoran unta. Ngapain Nabi? Jauhlah, berkeliling dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong. Datangi semua orang, yang suka, yang tidak suka, yang kaya, raja-raja, semua didatangi. Tanpa ada kepentingan apa-apa, tidak minta upah, tidak minta balasan. Datang memberikan kabar gembira kepada seluruh manusia, mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian berjaya. Sama. Itu yang Nabi buat. Kita umatnya mesti buat ini. Ini perintah Allah. Hari ini umat Islam banyak yang gak kenal tetangganya. Saya mau tanya, Pak, kalau kita malam-malam terbangun, ternyata di rumah kita, di kamar tidur kita ada asap, ibu lanjutkan tidur.